Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala bi'ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi dhawil fadail wal karamat. Amma ba'd, faqad qala tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabihi wa huwa asdaqul qailin. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama as-sabru 'inda as-sadmatil ula sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja, putra-putri yang insya Allah menjadi kebanggaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya hormati. Wabil khusus para sesepuh, para tokoh masyarakat, ketua masjid apa namanya? Jami' At-Tauhid, Ustaz Haji Abdul Razak amtallah bituli hayatihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Dan segenap para habaib, ada di antara Habib Muhammad dan habaib lainnya yang tak Al-Fakir sebutkan, namun tak mengurangi rasa ta'zim dan penghormatan Al-Fakir kepada beliau-beliau semua. Dek, mau diem dek? Makan terus dek? Kita di rumah aja kita. Ya, sekarang kita mengaji. Jadi lebih khusyuk, bakal pengaruh kita pulang insya Allah dapat keberkahan dunia. Maka para hadirin hadirat, kita berkumpul di malam hari ini di dalam memperingati maulid seorang insan yang amat mulia, yang sudah tentu dimuliakan oleh zat yang maha mulia baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga bulan Rabiul Awal dalam sejarah Islam ma'dumul khair, artinya kosong dari kebaikan. Nggak ada Rabiul Awal dimuliakan, diagungkan, tidak sama sekali. Lebih mulia Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dalam setahun tersebut. Tetapi lantaran junjungan baginda Nabi SAW dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, maka menjadilah mulia bulan Rabiul. Sampai Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang kitab Sittu Durar yang tadi kita baca maulidnya, beliau menyatakan mawaidul khair mabsuutah liman bayarid. Hidangan-hidangan kebaikan terbentangkan bagi siapapun yang mereka inginkan. Fi syahrin fihi nabiyyu Thahal Mukhtar Mulid, dilahirkan di dalam bulan ini adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahrul ata wal madad wa ilal ladzi yastamin, bulan yang dimana Allah anugerahkan berbagai macam nikmat. Siapa manusia yang ingin mendapatinya, niscaya dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itulah, ini langkah pertama, batu loncatan kita untuk datang ke tempat-tempat seperti ini lagi. Kita datangin bu maulid-maulid yang ada, yang saat ini akan diadakan di berbagai macam tempat.
Karena beliau pun juga menyatakan majlis maulid yang disebutkan majlis maulid, Habib Ali menyatakan masyi kama majlis maulid yujallil qurub, tidak ada majlis seperti majlis yang dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana waqt taubatak yal asli idza batatum, hari disinilah waktu taubat kamu wahai orang yang berdosa, agar Allah berikan kamu pintu tahu. Kita datang majlis maulid ini adalah tempat untuk kita leburkan segala dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab majlis maulid seperti inilah akan menimbulkan rasa yang mana sudah menjadi nantinya pegangan hidup kita. Tidak ada orang yang layak yang kita tiru, idola yang kita jempoli seperti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh dalam kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya berbagai macam budi pekerti yang baik, teladan yang harus kita ikuti. Sehingga seorang ulama bernama Syekh Mustafa Al-Manfaluti, beliau menyatakan la hajata bina fi tarikhi falasifatil Yunan. Kita nggak butuh kepada orang-orang yang bisa kita ambilkan contoh dari para filsuf Yunani, wa hukama'ir Ruman, para ahli hikmah Romawi, wa ulama'il Ifranji, dan para cendekiawan orang-orang Inggris. Faladaina fi tarikhina hayatun syarifah. Maka ketahuilah kita umat Islam, kita memiliki seorang sosok yang hidupnya begitu amat mulia, mamlu'a bil jiddi wal amal, terpenuhi hidupnya dengan sifat kesemangatan dan senantiasa gemar bekerja, was-sabri was-sabat, sabar dan pun juga konsisten, wal insaniyatil kamilah, dan manusia yang amat sempurna, hiya hayatun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Hasan bin Thabit beliau menyatakan memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan wa ahsanu minka lam tara qattu aini, sebaik-baik engkau ya Rasulullah, tidak pernah mata ini memandang kepada siapapun manusianya, tidak ada selain. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, dan seelok-elok engkau tidak ada satu wanita pun yang bisa melahirkan anaknya seperti kamu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau tercipta dalam keadaan terlepas dari setiap kekurangan. Mau cari kekurangan Rasulullah yang mana? Tidak ada. Mau dari apapun, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, engkau terlepas dari setiap kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasyaa'u, seakan-akan engkaulah yang menciptakan diri engkau sendiri ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sinilah para hadirin hadirat, hendak kita ketika menghadirkan majlis maulid seperti ini, ambil dari akhlaknya, budi pekertinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang sangat menonjol pada kepribadian beliau adalah sifat sabar yang luar biasa. Sabar yang dengan sebabnya Allah angkat beliau dan menjadi kemenangan untuk beliau, dan namanya terus abadi sampai yaumul qiyamah, selalu dipuji oleh umat Islam. Sampai suatu saat, nah ini ada suatu cerita pada perang Uhud, perang yang disebut kekalahan umat Islam. Apa yang terjadi? Sampai gigi geraham Nabi copot, Pak. Sampai beliau itu sekujur badannya dari ujung kepala sampai ujung kaki beliau terluka. Ketika itulah para sahabat mendatangi beliau
lalu menyatakan, ya Rasulullah, ud'u Allah alaihim. Ya Rasulullah, sumpahin mereka. Sumpahkan mereka yang telah menghancurkan engkau ya Rasulullah. Kita sudah babak belur, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah senjata yang ampuh, sekarang sumpahin kaum Quraisy. Ya, dalam keadaan seperti itu Nabi memiliki doa yang kontan, langsung dikabulkan oleh Allah. Lebih cepat doa beliau ketimbang kilat yang menyambar. Apa yang hanya beliau berucap? Beliau menyatakan, innani lamu'af la'anan. Aku diutus buat kalian tidak sebagai pencela, tidak sebagai pelaknat, walakin bu'itsu da'iyan wa rahmatan. Akan tapi aku dibangkitkan untuk kalian sebagai memberi tebar kasih sayang dan memberikan rahmat kepada umat seluruhnya. Bukan sekedar itu saja, sampai beliau doakan orang yang menghancurkan beliau dengan menyatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah orang yang telah menyakiti aku, maka sungguh mereka tidak mengetahui. Kebayang? Begitu akhlaknya Nabi. Kita sebagai umatnya bukan, Bu? Bu? Kita sebagai umatnya enggak? Contoh akhlak Rasulullah, contoh akhlak Nabi. Ini bukan sekedar dongeng, bukan. Ini kehidupan nyata. Beliaulah yang dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sampai Bu diceritakan Sayyidina Umar bin Khattab sebelum Nabi dikuburkan, beliau menangis-nangis dengan menyatakan di pusara di jasadnya baginda Rasulullah SAW. Beliau menyatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Demi tebusan ayahku dan ibuku ya Rasulullah. Laqad da'anu ala qaumi. Sungguh Nuh menyumpahkan kaumnya dengan menyatakan, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, janganlah engkau sisakan di permukaan bumi ini satu pun orang yang hidup, melainkan hancurkan semua. Itu doa Nabi Nuh. Itu doa Nabi, sumpah gitu. Tapi apa yang terjadi kepada Rasulullah? Laqad wuqi'a dhahruk, sungguh telah diinjak punggangmu, pundakmu telah diinjak. Wa udniya dhahruk, dan sungguh telah wa udniya jismuk, dan sungguh telah terluka badanmu. Wa qusirat rabaiyatuk, sungguh telah jatuh di gerahammu ketika perang Uhud. Fa abaita an taqula ila khairan, maka tidaklah keluar dari mulut kamu melainkan kebaikan. Qailan, seraya engkau berkata, Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Tuhanku, ampunilah kaumku, maka sungguh mereka tidak mengetahui. Ya Pak ya, ini akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Sampai Nabi sempat diusir oleh wanita. Loh, sempat diusir oleh wanita. Ya, makanya kalau kita punya bini ngomel, kita diem aja udah. Ya, Nabi aja pernah diusir sama wanita. Ketika beliau melihat ada seorang wanita sedang meratapi anaknya yang baru meninggal, masih anak tuh anak, dikuburin masih anak. Tuh wanita lagi nangis-nangis. Lalu Nabi datang kepada wanita tersebut. Nabi di belakangnya menyatakan, ittaqillah wasbiri, takutlah engkau kepada Allah, sabar, sudah sabar. Dijawab oleh wanita tersebut, ilaika anni, jauh-jauh kau, jauh-jauh. Dia tahu tuh Rasulullah. Fa innaka lam tusab bi musibati, ente enggak ngerasain yang aku rasakan saat ini musibahku. Itu wanita ngomong tanpa melihat Rasulullah. Dia ngerocos saja di belakangnya ada Rasul, enggak dilihat. Akhirnya Nabi apa yang ambil tindakan? Nabi keluar langsung. Nabi keluar. Ini menunjukkan dalil dibolehkan perempuan ziarah kubur. Nih boleh dalilnya nih. Bukan dilaknat, apa diboleh, nggak diboleh, boleh. Nabi langsung keluar. Kalau emang itu kemungkaran, Nabi yang pertama kali cegah. Tapi Nabi biasa aja, langsung keluar. Ketika sedang keluar, ada penjaga kuburan melihat wanita ngusir Rasulullah. Ini orang langsung marahnya luar biasa. Dideketin itu perempuan. Anti nggak tahu siapa yang diusir itu. Yang anti usir adalah baginda Nabi besar Muhammad. Datangin, minta maaf sekarang. Udah cepetan.
Maka tuh orang tuh perempuan takut langsung. Sampai ketok pintu Rasulullah, langsung menyatakan, ya Rasulullah, udah sekarang aku udah sabar ya Rasulullah, udah nggak ada lagi deh. Aku minta maaf, aku nggak tahu itu adalah engkau ya Rasulullah yang aku usir. Maka dengan ucapan seperti itu Nabi menyatakan, innamas sabru 'inda shadmatil ula. Sabar itu ketika benturan pertama. Ketika benturan pertama dapat musibah, kita tahan jiwa kita, itu namanya sabar. Baru itu yang dapat pahala. Kalau kita lagi jalan tiba-tiba ada yang nabrak kita. Kita datengin ke orang, kita udah ngomelin, mungkin kita tempelengin langsung. Udah kita tempelengin semua, baru kita ngomong sabar deh gue deh. Itu gak ada manfaat begitu. Sabar itu pas ketika awal pertama orang tua kita meninggal, tahan, jangan salah A, B, C, D, E, itu yang namanya sabar. Dan itulah yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Para hadirin hadirat, ini hadirnya kita maulid ini berharap agar tambah rasa rindu kita kepada Rasulullah. Ya bu, biar kita tambah rindu sama Nabi. Biar kita kalau berselawat berlinang air mata kita. Manusia yang amat perhatian sama kita melebihi siapapun, siapapun mereka, bahkan orang tua kita. Sampai Nabi menyatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidaklah seorang beriman kepadaku melainkan aku yang lebih dicintai oleh kalian min walidihi ketimbang orang tuanya, wa waladihi ketimbang anaknya, wa malihi ketimbang hartanya, wa nasi ajma'in dan seluruh manusia. Lihat, kita ambil contoh seorang sahabat bernama Thauban. Siapa namanya? Thauban. Ini seorang sahabat yang sedetik saja nggak lihat Nabi merasa gelisah, merasa risau jiwanya. Sampai suatu saat yang mana ketika beliau itu dalam keadaan gelisah mukanya, datanglah Rasulullah SAW melihat keadaan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu Nabi langsung bertanya kepada Thauban tersebut dengan menyatakan, ya Thauban, hal bika marad? Thauban, apa ente sakit? Ya Thauban, apa ente sakit? Maka dijawab oleh Thauban tersebut dengan menyatakan, ya Rasulullah. Beliau menyatakan, Thauban menyatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku ini sedang memikirkan nasibku ya Rasulullah. Aku kalau sedetik saja wajahku tidak memandang engkau ya Rasulullah, gelisahnya luar biasa. Hatiku menjadi gelisah dan tidak akan terobati kegelisahan tersebut melainkan ketika aku memandang wajah engkau ya Rasulullah. Shallu ala Nabi. Ini Thauban begitu bu, sedetik tidak melihat wajah Rasulullah, gelisah. Ya, Nabi pergi jihad setengah hari nggak ketemu, gelisah. Dia lagi mikir ini, dia memikirkan keadaan dia kok seperti ini. Akhirnya dia langsung melanjutkan pembicaraannya dengan menyatakan, ya Rasulullah, aku sedang merenung, aku di alam dunia tidak melihat wajah kau sesaat, hatiku gelisah ya Rasulullah. Lalu bagaimana kelak aku berada di akhirat ya Rasulullah? Bagaimana aku berada di akhirat nanti ketika aku mungkin ditakdirkan menjadi penghuni surga? Pasti kedudukanku berbeda dengan engkau ya Rasulullah. Engkau dengan bersama para sahabatmu kalangan anbiya wa rasul wa syuhada wa salihin, yang begitu membuat terbatas pandangan wajahku melihat engkau ya Rasulullah. Kalaupun aku ditakdirkan menjadi penghuni, tapi kalau aku ditakdirkan menjadi penghuni neraka, niscaya aku tidak akan melihat engkau selama-lamanya ya Rasulullah. Lihat bagaimana kecintaan sahabat Thauban kepada baginda Nabi Muhammad. Sesaat tidak melihat Rasulullah, gelisah jiwanya.
Maka dari situlah Nabi diam, nggak bicara sama sekali. Apa yang terjadi? Turunlah Jibril alaihissalam. Lalu disitulah Jibril memberitahukan keadaan Thauban dengan menyatakan man yuti'illaha wa rasulah. Siapa orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rabb, ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Niscaya mereka nanti akan dikumpulkan bersama para anbiya, orang-orang yang mereka cintai, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Ya Allah, kita nggak bakal nanti di akhirat bu bersama anak kita, nggak bakal sama suami kita, nggak bakal kabur semuanya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Akan kabur semuanya, suami kita, anak kita yang kita timang-timang, jauh nanti sama kita jadi musuh kita. Siapa yang menjadi juru selamat kita? Tidak lain tidak bukan ana laha, akulah yang memiliki syafaatul uzma, yang bisa memasukkan umatku ke dalam surga tanpa hisaban. Semoga Allah jadikan kita umat yang mendapatkan ridhonya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau sudah kita rindu kepada Nabi, apapun dunia nilainya semuanya rendah. Kalau udah ada cinta sama Rasulullah, semuanya rendah. Sampai apa yang terjadi, seorang sahabat bernama Abdul Uzza. Ini Abdul Uzza seorang Yahudi. Dia memiliki paman kaya raya, hartawan. Dia orang miskin. Ini Abdul Uzza telah diberitakan oleh pamannya, nanti nak aku akan berikan seluruh hartaku kepada kamu. Tapi ini anak nih keponakan mendengar gimana sosok baginda Rasulullah, dari tutur katanya, dari tingkahnya, dari mukanya, dari seluruh badannya. Ini kerinduan sudah tidak bisa tertahan lagi. Sampai dia ngomong kepada pamannya, ya ammi, wahai pamanku, qad intazartu islamak, ane tunggu keislamanmu. Fala araka turidu Muhammadan, engkau nggak ingin ketemu Muhammad. Fa'adhani fil Islam. Kalau begitu izinkan aku untuk masuk ya. Omongan begitu didengar oleh si paman, langsung marah si paman dengan menyatakan lentaba'ta Muhammadan. Kalau ente ikutin Muhammad, maka seluruh harta yang aku berikan kepada kamu, bahkan baju yang kau kenakan saat ini, ane cabut semuanya, ane sita semuanya. Tuh, orang begitu tuh. Pelitnya begitu tuh ya. Ya, udah pelitnya begitu, langsung disita semuanya. Ambil, aku akan ambil. Ya, sampai baju yang dikenakan keluarin semuanya. Ya, ini Abdul Uzza dengan lantang suaranya bersuara, mengangkat suaranya dengan menyatakan an-nadratu bi Muhammadin khairu minad dunya wa ma fiha. Satu pandangan yang aku bisa datangkan jatuh kepada Rasulullah, itu satu pandangan lebih baik ketimbang dunia dengan segala isinya. Ya. Seorang yang bernama Abdul Uzza berkeinginan rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sampailah dia, apa yang terjadi? Dia buka bajunya telanjang. Ini Abdul Uzza telanjang langsung. Dia buka bajunya, dia pengen ketemu Rasulullah. Dia nggak pikirin sawah tuh paman, dia nggak pikirin tuh ternak tuh paman, dia nggak pikirin emas yang ada. Yang pasti aku pingin mataku memandang baginda Nabi besar Muhammad. Sudah dia datang ke rumah orang tuanya, tuh orang tua emang khoyat, tukang jahit. Akhirnya cuma ada satu bahan yang dia jahit untuk nutupin badannya, bagian atas bagian bawah. Itu dalam bahasa Arab namanya al-bijad, al-bijadin. Sampailah dia datang ke Rasulullah, lalu Nabi menyatakan, mas buka siapa nama ente? Maka ini orang menjawab Abdul Uzza. Akhirnya Nabi mengganti, la lasta Abdul Uzza, anta Abdullah Dzul Bijadain. Engkau lah Abdullah, ente pantas namanya Abdullah. Oke, kita begitu, namain anak yang begitu, Abdullah, Abdullah. Kan kita nama beda, panggilan. Nama Abdullah panggil Bedul.
Karena Abdullah panggil dolar. Makanya sendal masjid juga diambil juga oleh Abdullah. Lihat nih, Abdul Uzza diganti oleh Nabi namanya Abdul. Singkat cerita nih Pak. Oh, sebelum perang Tabuk dia datang kepada Rasulullah. Ini yang sedihnya luar biasa itu. Dia datang kepada Rasulullah menyatakan, ya Rasulullah, ud'u li syahadah. Ya Rasulullah, doakan aku mati syahid. Itulah para sahabat. Kalau sudah perang nggak berharap hidup. Tuh. Ud'u li syahadah ya Rasulullah, doakan aku agar aku mati di medan pertempuran. Maka disitulah Nabi doa. Lihat, Nabi kalau udah berdoa udah pasti kontan Allah kabulkan. Maka apa yang terjadi? Setelah pasca perang Tabuk, 2 hari beliau mencari korban dari umat Islam, didapatkanlah Abdullah bin Ghadil. Sudah tergeletak dalam keadaan syahid. Apa yang Nabi ambil sikap? Maka langsung di sebelah itu jasadnya Nabi menggali sendiri. Nabi menggali sampai lubang yang dalam, maka Nabi langsung masuk ke dalam lubang tersebut. Di hadapan permukaan lubang tersebut ada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Lalu Nabi menyatakan, ya Umar, ya Abu Bakar, udnuwa ilayya akhakum. Deketin sekarang. Deketin saudara kalian itu, yaitu Abdullah bin Ghadil. Maka dipegang oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi berada di liang kuburnya Pak. Nabi udah berada di dalam Pak. Diambil tuh jasadnya Abdullah bin Ghadil. Ketika Abdullah ini diturunkan, langsung Nabi menyatakan di sore hari, dia menyatakan, Allahumma inni qad raditu anhu farda anhu. Ya Allah, sungguh aku ridha kepada Abdullah bin Ghadil, maka ridhokanlah hambamu ini ya Allah. Lihat Rasulullah yang mengucapkan itu. Seluruh sahabat menangis sampai Abdullah bin Mas'ud. Beliau menyatakan, ya laitani sahibah hadzal qabr. Coba aku yang menjadi penghuni kuburan ini. Coba aku, Abdullah bin Mas'ud menyatakan, coba aku yang dikuburin bisa diambil jasadku oleh baginda Nabi besar Muhammad. Maka dari sini maulid ini indah, ini luar biasa maulid ini. Ya, satu keindahan yang tidak ada tandingannya. Apa? Adanya anak cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya Pak ya, ini Ustaz Ojak, Masya Allah nih, Ustaz Rozak nih. Contohin kita, biar cinta sama anak cucu baginda Nabi besar Muhammad. Kita cinta kepada mereka melebihi siapapun. Dan itulah memang diajarkan oleh para orang tua kita terdahulu, ulama-ulama kita, akidah ahli sunnah wal jamaah. Sampai Nabi menyatakan, la yuhibbuna ahlul bait illa mru'un taqi. Tidaklah mencintai kami ahlul bait melainkan seorang yang bertakwa kepada Allah. Wala yuhibbuna illa mru'un syaqi. Tidaklah membenci kami, tidaklah suka kepada kami melainkan orang yang munafik, yang lacur di dunia wal akhirah. Na'udzubillah min dzalik. Maka Imam Ghazali membagi manusia itu kepada 3 bagian. Imam Ghazali pertama, intima ila dzurriyyah Nabi SAW. Dia yang menyambung kepada anak keturunan Nabi SAW. Dan kita yakinkan anak cucunya Nabi ada. Sampai Nabi menyatakan, mabal agwam yaz'amun anna qarabati la tanfa'. Ada aja manusia menyangka bahwa anak keturunanku tidak bermanfaat. Ala inna kulla hasabin wa nasabin munqati yaumil qiyamah ila hasabi wa nasabi. Ketahuilah setiap apapun kedudukan, setiap apapun pangkat dan nasab akan terputus melainkan kedudukanku dan anak keturunanku. Maka di sini intimah, ya, ini yang pertama yang tidak ada sama sekali ketinggian yang di atasnya, nggak ada. Sampai Ibnu Hajar Al-Haytami kalau kita belajar kitab fikih, beliau sempat ditanya, ya Imam, mana yang paling utama? Keturunan Nabi bodoh, keturunan Nabi bodoh, nggak bisa baca kitab, nggak bisa ngajar, dengan orang alim yang bukan keturunan Nabi. Maka Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, yang ulama pasti tahu tuh. Ibnu Hajar pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj,
pengarang banyak lagi karangan-karangan. Ya. Ketika itu beliau langsung menjawab, keturunan Nabi yang jahil lebih utama ketimbang orang alim tapi bukan sayyid. Ditanya kenapa? Li'anna syarafahu li dzatihi. Karena kemuliaan habaib itu pada zatnya, mengalir darah baginda Nabi besar Muhammad. Itu enggak dia minta, enggak dia suruh, memang Allah ditakdirkan berojol dari perut ibunya, udah bersambung keturunannya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Wa amal alim fa innahul arif. Kalau seandainya Habib, Sayyid, gila, orang sebutannya Habib juga, ya Pak ya. Maka dibilang Habib mah hidup lagi nih. Banyak yang datang minta air. Tuh kan. Ini Habib gila, tetap dipanggil Habib. Tapi kalau ulama baca kitab Tanqihul Qaul, baca kitab Jalalain, pas keluar dari masjid pakai celana monyet. Alias gitu. Orang sebutannya apa itu? Alim atau orang gila? Orang gila. Maka di sini kita contoh, beginilah kemuliaan para ulama yang cinta sahabat Rasul dan juga cinta para keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan hadirnya kita Maulid yang mulia ini, Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah luaskan rezeki kita yang banyak, yang barokah untuk ibadah kepada Allah. Dan tidaklah kita keluar dari majlis ini melainkan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa kaum muslimin yang Allah pandang kita dengan pandangan rahmat, yang dengan sebabnya tidak terkena siksaan baik jiwa kita dan seluruh orang yang kita cintai. Rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina fiman hadait, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت, وبارك لنا فيما أعطيت, وقنا شر ما قضيت برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, sebelumnya Al-Fakir minta maaf, dari sini langsung pulang karena sudah lagi bikin pondok pesantren. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau memang mau masukin anaknya nanti ke Habib nanti. Kita didik langsung fokus dalam masalah bahasa Arab dan fiqh Syafi'i. Baru 30 santri, masih berkembang. Kita terus perjalanan membangun terus aktivitas sebelum fasilitas. Nanti bisa lihat di channel juga YouTube Al-Ustadz Zain Bagadir Al-Attas. Pelajaran tafsir, hadis, bahasa Arab, nahwu, insyaallah semuanya dapat keberkahan, menjadi kebanggaan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikin Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ayyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.